Hai Sobat Genpi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masih dengan saya Ciha dan Ella, kali ini kita dari Genpi Batang bakal bahas tentang generasi hebat, generasi masa kini. Nah, ngomong-ngomong soal generasi hebat, pasti setiap orang tua itu pengen kalau anaknya tuh jadi generasi yang baik, berbudi pekerti luhur, pinter, cerdas, kayak gitu ya, Ci. ya setuju banget Kak. Pernah nggak sih kamu ngerasa apa yang diharapin sama orang tuanya kamu itu ada kurangnya di kita? Iya sih, itu pasti semua orang pasti pernah ngerasain itu. Yang pasti paling penting itu jadi generasi baik ya. Iya setuju, setuju, setuju. Kalau menurut kamu generasi hebat itu apa? Kalau menurut aku sih generasi hebat itu generasi yang mementingkan atau lebih tinggi life skill-nya daripada lifestyle sih Kak, gitu. Berarti lebih banyak life skill-nya ya daripada lifestyle. Iya, jadi skill-nya itu dibanyakin tapi style-nya mengikuti gitu, nggak cuma style-nya doang yang bagus, cantik, tapi skill-nya nol gitu, menurutku gitu sih. Iya, soalnya kan banyak juga ya di luaran sana mungkin ya, nggak mau kita sebutin siapa. Maksudnya banyak banget yang cuma mentingin penampilan, Iya. tapi dia nggak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang Hmm. mumpuni kayak gitu ya. Mungkin kalau mengenai skill gitu kan kayak kita dulu sekolah atau kuliah atau kerja kan ikut organisasi atau komunitas gitu kan Kak. Kalau pengalaman Kak Ela sendiri tuh gimana? Dulu di sekolah ikut organisasi atau komunitas tertentu gitu? Nah itu Ci, itu salah satu langkah biar kita jadi generasi hebat. Salah Hmm, satunya tadi ya melalui ya. organisasi. Kalau organisasi sendiri aku udah ikut dari zaman SMP sampai kuliah aku ikut terus. Mantap sih. Kalau pas SMP aku udah nyibukin diri ikut OSIS, Hmm, Pramuka, PKS, hmm, PMR, English Club kayak hmm, gitulah. Pokoknya biar bermanfaat lah. Ya, biar eksis juga sih di hmm. sekolah. Jadi pinter akademik dan pinter non akademik juga. Mantap sih itu Kak. Terus SMK ini ya, aku Hmm, juga alhamdulillah ya meskipun aku cewek yang agak mental-mental gini, tapi hmm, aku juga harus tetap punya skill ya. hmm. Alhamdulillah aku juga jadi ketua OSIS loh, Ci. Mantap Sombong sih. dikit ya, nggak Enggak apa-apa. lah, enggak sombong. Terus kalau di kampus, aku ikut himpunan mahasiswa Hmm. sama sama BEM. Oh iya, terus kalau udah lulus kayak gini, Hmm. di samping aku kerja, aku juga ikut banyak komunitas. Apa aja tuh Kak? Mungkin Nah, bisa disebutin. ini loh salah satunya komunitas kita ini Genpi Oh, Batang. iya, iya. Ini udah paket lengkap banget. Aku ikut Genpi, ngerasa cocok banget. Kok bisa dikatakan lengkap tuh? Kenapa sih Kak? Karena di Genpi ini udah sesuai banget sama passionku yang emang Hmm. suka nulis. Terus Hmm. juga aku di sini juga bisa belajar fotografi, Hmm. videografi, terus juga public speaking. Hmm. Pokoknya terus aku kan juga suka traveling nih Hmm. jalan-jalan. Jadi bisa memviralkan pariwisata yang ada di Kabupaten Batang. Oh iya ya. Jadi selain kan jurusan Kak Ella kan dulu sastra Indonesia ya kalau saya. Iya. Jadi kan lebih fokus ke nulis. Kalau sekarang kan bisa belajar ke mendalami lagi untuk menulis, terus bisa public speakingnya lebih tinggi lagi lah skillnya gitu ya Kak. Terus ada Betul, videografi. iya. Jadi tadi kamu terus yang nanya, terus alasannya kamu ikut Genpi apa? Coba ikut komunitas Genpi ini. Ya itu sih sama kayak Kayla tadi bisa ningkatin kayak fotografi, videografi, public speaking juga. Terus selain itu juga nambah relasi kan. Kebetulan kan sekitar akhir tahun lalu itu di BLK Batang kan ngadain pelatihan fotografi. Nah, aku mewakili Genpi Batang ikut Wow. juga itu sekitar 28 hari gitu. Udah jadi ini ya fotografer udah profesional banget ya sekarang ya, udah pro banget ya. Ya amatir sih, cuma kan dari tutor-tutor itu kan bisa apa ya lebih ngasah skill yang udah ada terus nambah ilmu-ilmu sama sharing sama teman-teman juga sih Berarti gitu. skill yang itu nanti bisa dibagi sama teman-teman Genpi lainnya ya. Iya gitu Kak. Terus kan selain kita berdua di sini kan juga ada teman-teman yang memang sudah punya skill videografi yang Heeh. kece-kece kan. Videografi, desain, pokoknya semuanya Hmm. udah kalau menurut aku mereka udah jago-jago banget sih. Jadi aku pengen banget belajar dari mereka. Terus juga ini Ci, katanya kamu dulu ini ya di kampus juga aktif di ini. Jadi apa tuh namanya ketua Nggak ketahui juga sih. poli Jadi kalau aku sih ya Kak, kan kalau atlet ya? Kak Ella tadi kan lebih ke organisasinya struktural gitu ya. Mm-mm. Sama di itu. Kalau aku tuh
di ini apa lebih seneng kan di olahraga, jadi aku ikutnya selain olahraganya ikut tapi di organisasinya juga ikut gitu. Dengan alam juga ya berarti ya. Dulu ikut pecinta alam juga sih di SMA. Kalau SMP dulu apa ya, oh ikut volley juga, olahraga Cocok dong juga. ini di apa? Di Genpi. Iya, jadi Lumayan. cocok. Kan aku juga suka apa ya, traveling juga, naik motor gitu, sering kemana-mana gitu kan. Jadi Motor ya. selain cuma mondar-mandir doang, Catet kan Cia anak motor. yang mau touring bareng bisa. Oh, turu miring alias tidur miring ya. Iya, iya. Touring. Jadi nggak cuma naik motor, jalan berhenti gitu doang, tapi kita juga bisa ambil fotonya, kita ulas, kita upload di sosial media kita. Jadi di situ kita belajar juga bikin caption, nulis kan. Dari ngambil gambarnya itu berarti bikin ningkatin skill kita di bidang fotografi. Kayak di map kamu juga sering ini ya, komentari ya istilahnya, orang yang suka komentar-komentar ya. Ya, jadi kalau Luas. kita kan belajar juga di Google Maps gitu ya. Ngomen di sana ataupun kita bikin ulasan di sana gitu. Terus kalau selain tadi kan kita juga biasanya bikin instastory tuh Kak di Instagram kan, sering juga kan. Nah, itu kan kita juga belajar videografi. Gimana sih caranya biar orang tuh tertarik dengan tempat yang kita kunjungi gitu. Betul. Khususnya kan di Batang sendiri, misal kita mampir ke suatu objek wisata, misal di Pantai Sigandu atau Ujung Negoro ataupun Sikembang, Pagilaran gitu. Betul sih. Pokoknya buat teman-teman di luar sana kan pasti tiap orang punya potensi sendiri-sendiri ya. Pokoknya apapun potensinya dikembangin Iya. biar kita jadi generasi yang hebat. Oh ya, ngomong-ngomong soal generasi hebat, kalau sekarang ini udah ini ya, banyak banget istilah kayak generasi micin. Pernah dengar gak, Ci? Pernah sih Kak, pernah. Kalau menurut kamu generasi micin apa sih? Kamu Generasi termasuk ya? yang asin-asin itu Ya atau gimana? asin ya, asin pakai pengawet kali ya. Kalau menurut Kak gimana tuh? Tapi dari dulu aku udah pakai micin kayaknya deh. Ya sih dari TK gitu ya kayaknya. Jadi yang penting nggak dari lahir ya. Minumnya cuma ASI, nggak Iya, micin. bener. Kalau istilah sekarang ada istilah generasi micin, itu konteksnya udah negatif banget ya, Ci. Katanya anak-anak yang ugalan lah, apalah. Kalau menurut aku sih anak-anak yang disebut sama generasi micin, aku lihat tuh anak-anaknya kreatif kok. Sih. Cepet banget belajar sesuatu. Kalau menurut kamu gimana? Setuju sih. Mereka yang kita lihat kan mungkin di jalan ya, padahal di ruang-ruang tertentu, ruang-ruang publik gitu, mereka tuh menyalurkan passion mereka dengan kekreatifan mereka, inovasi mereka itu bisa cepet gitu. Kok bisa sih kepikiran, kalau orang-orang dulu mungkin kan masih susah gitu. Mungkin karena adanya teknologi yang canggih sekarang gitu Kak. Mungkin mereka jadi bisa lebih mikir cepet dan mengambil keputusan dengan cepat gitu. Cuma masalahnya kalau generasi micin itu kan meskipun mereka keren-keren ya kreatif kayak gitu, biasanya kan pola pikir mereka yang instan kayak gitu ya. Mungkin yang itu jadi masalah. Kalau menurut aku sih biar jadi generasi hebat, yang generasi micin itu biar konteksnya nanti positif, tetap harus diimbangi sama apa ya, pola pikir yang baik kayak gitu ya, Cia. Iya, itu mungkin peran dari orang tua dan guru di sekolah sih Kak. Bisa Sama pergaulan juga. Iya, setuju. Salah satunya ikut apa? Komunitas Genpi bisa. Jadi nggak semuanya harus ikut komunitas Genpi juga sih. Kalian juga bisa ningkatin passion, skill kalian di bidang-bidang lain atau mungkin di fashion atau di apa ya, seni, di art Banyak atau kok. yang lainnya bisa juga. Mungkin Banyak. ada pesan-pesan Kak buat generasi hebat masa kini. Buat generasi hebat, generasi masa kini ya, buat semuanya, ayo kita jadi generasi hebat dengan meningkatkan potensi kita. Terus juga jadilah sosok yang baik. Yang penting jangan sampai mengecewakan orang tua. Kita tetap berbuat baik kepada semua orang. Pokoknya jangan ugal-ugalan, jangan berbuat kriminal. Salah satunya jauhi narkoba gitu ya. Jauhi narkoba, jadi generasi yang bersih. Terus itu aja sih. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sih gini, jadilah hebat untuk diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi hebat untuk semua orang. Mario Dan Teguh.
ulangi Jadi, apa tadi? aduh udah Jadilah lama apa? pokoknya. Jadilah hebat untuk diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi hebat untuk semua orang. Jadi lebih apa ya? Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain juga sih. Ada tuh hadisnya, sebaik-baiknya manusia yang berguna untuk orang iya, lain. benar-benar Itu yang itu hadis, iya, Masya Allah. Itu aja kali ya bahasan tentang ini. generasi hebat, generasi masa kini. Semoga generasi kedepannya di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Batang, bisa menjadi generasi yang baik gitu. Ya, amin. Gitu aja dari kita cukupin. Hmm? Terima kasih buat udah dengerin kita. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Terus jangan lupa di follow IG-nya. Yeah. Gitu aja cukup. Bye bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.